Halo semuanya, selamat datang kembali di video dari kelompok 7. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang analisis inventory. Apa sih itu analisis inventory? Analisis inventory adalah identifikasi dan kuantifikasi input dari lingkungan pada sistem produk, dan emisi serta limbah yang dibuang sistem ke lingkungan. Analisis ini berisi kesetimbangan materi dan energi secara detail pada sistem yang didefinisikan sebelumnya. Hasil dari analisis inventarisasi ini adalah tabel inventaris yang menunjukkan sumber daya yang digunakan dan emisi yang terkumpul untuk menyediakan satu unit fungsional. Nah, tahapan-tahapan untuk melakukan analisis inventory ini ada 6. Yang pertama itu ada pengambilan bahan baku. Selanjutnya pengolahan atau formulasi. Yang ketiga ada distribusi dan pengangkutan. Yang keempat ada penggunaan atau perawatan. Yang kelima ada daur ulang. Dan yang terakhir ada pengelolaan limbah. Nah, setiap tahapan yang menerima masukan bahan baku dan energi serta mengeluarkan energi dan bergerak ke arah fase selanjutnya serta mengeluarkan limbah ke lingkungan, itu tuh masuk ke dalam konsep dari analisis inventory. Selanjutnya ini pengimplementasian dari material dan inovasi yang kami pilih dengan melakukan analisis inventory. Yang pertama itu tadi ada pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku panel dinding dari sekam padi. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi karyopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Tahapan selanjutnya itu ada pengolahan atau formulasi panel dinding dari sekam padi. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8-12%, dan beras giling antara 50-63,5% dari bobot awal gabah. Sekam dengan persentase yang tinggi merupakan sumber daya yang melimpah. Apabila tidak dimanfaatkan dapat menimbulkan problem lingkungan. Beberapa cara olah sekam padi antara lain biokar atau arang sekam dan asap cair. Tahapan selanjutnya itu ada distribusi dan pengangkutan panel dinding dari sekam padi. Pendistribusian atau pengangkutan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan sekam padi yaitu ada penggilingan yang dilakukan oleh petani. Kemudian, sekam padi akan dibuang pada pembuangan setempat. Bahan tersebut kemudian diambil dari tempat pembuangan dan akan diolah secara bijaksana sehingga akan meminimalkan limbah. Tahapan selanjutnya itu ada penggunaan ulang dinding panel dari sekam padi. Bahan yang digunakan sebagai penggunaan ulang yaitu sekam padi. Bahan tersebut dapat berbentuk sebagai arang sekam padi. Arang sekam dibuat dari pembakaran tak sempurna atau pembakaran parsial sekam padi. Bahan baku arang sekam bisa didapatkan dengan mudah di tempat-tempat penggilingan beras. Bahkan, di beberapa tempat sekam padi dianggap sebagai limbah. Tahapan selanjutnya itu daur ulang dan pengolahan dinding panel dari sekam padi. Menurut sebuah penelitian, sekitar 20% berat padi itu adalah sekam padi itu sendiri. Beberapa cara olahan sekam padi antara lain biokar atau arang sekam, pupuk organik, asap cair, bahan silika gel, pembangkit listrik mini, dan bahan bakal alternatif. Nah, mungkin untuk pembahasan analisis inventory cukup sampai sekian dan nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih.